Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini, Minggu 30 Agustus 2020 di ibadah di minggu kelima di bulan Agustus, kita bersyukur dengan tema Batik Award. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah sertai kita hingga pada saat pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini, atas istirahat malam kami boleh diberikan kenyamanan, bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat, kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami ya Tuhan, bergegas menuju ya Tuhan rumah-Mu ya Tuhan, tempat ibadah kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Bapa. Kami mohon ya Tuhan, Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hingga kami boleh ya Tuhan merasakan kuasa ibadah itu ya Bapa. Diperlengkapi dengan firman-Mu yang semakin menguatkan kami. Sehingga kami boleh ya Tuhan, kami boleh pulang dengan membawa berkat yang daripada-Mu saja semata ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan semesta alam kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
bersyukur Tuhan. Engkau yang mulia Yesus. Betapa mulianya Namamu, namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Amin. Tuhan memulihkan kita. Tuhan memulihkan bumi Indonesia ini. Haleluya. Kau baik Tuhan bagi kami. Amin. Haleluya. Amin. Kau baik Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus. Amin. Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan memulihkan Indonesia. Haleluya. Amin. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Ini doa kami. Amin. Dan pulihkan kembali negeri kami. Mari dengan segenap hati katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. ini doa kami. Amin. Dan pulihkan kembali negeri kami. Amin. Haleluya. Dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan semangat kita mau memuji Tuhan dengan tetap bangkit berdiri. Sakjeke kulo derek Gusti. Amin. Bersukacita buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih. Matur nuwun Gusti. Amin. Haleluya. Bersama-sama Sakjeke kulo derek Gusti, amin. uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kang maringi. Amin. Sakjeke kula nderek Gusti, Amin. uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kang maringi. Berterima kasih.
ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Kabeh mau Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya. Saya yakin masih tetap semangat memuji Tuhan karena Yesuslah juru selamat kita. Haleluya. Hanya nama Dia yang memikat hati kita. Tiada nama lain di bumi ini, hanya nama Yesus. Mari Bapak Ibu bisa bergoyang ke kanan ke kiri, membangkitkan imun kita. Tetap sehat dalam memuji Tuhan. Amin. Amin. Yesus, Yesus, nama itu pikat hatiku. Sekali lagi katakan, Yesus, 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 nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku. Amin. Dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup senang Dia berikan padaku. Bersama-sama, Yesus, amin. Yesus, Yesus, nama itu pikat hatiku. Yesus, Yesus, glory. Yesus, Yesus, nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup tenang Dia berikan padaku. Bergembira karena Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, amin. Hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti secara online live streaming, Bapak Ibu bisa menyampaikan persembahan melalui rekening yang ada di bawah ini.
Baik, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persepuluhan, selesai ibadah ini, kotak persepuluhan ada di pintu depan. Dan kita akan membaca satu ayat terlebih dahulu di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-17. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan sukacita dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita tundukkan kepala, nanti Bapak Evan akan berdoa. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita di dalam hati kami ketika kami berada di dalam rumah Tuhan, memuji dan memuliakan-Mu. Dan saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan yang telah kami siapkan, kami khususkan, kami bawa ke rumah Tuhan. Oleh karena itu di dalam nama Yesus kami minta, biarlah persembahan ini dikuduskan, diberkati, agar menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang hari ini ambil bagian menjadi kolektan. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga mereka, anak-anak bahkan pekerjaan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami memberi persembahan dengan sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pujian Gusti Yesus sing nomor 1 akan dibawakan oleh Bapak Bram Samanta. Sama-sama kita ikuti pujian ini. Haleluya. Haleluya. Gusti Yesus sing nomor 1 janjine. Amin. Janjine arep setia marang Gusti, sauripe kanggo Gusti. Haleluya. Omong kono omong kene opo tenan, uripe kanggo Gusti.
sama-sama. Aku wis sadar tenanan, aku wis tobat tenanan, aku wis setia tenanan. Sing tak deleng yo mung Gusti, sing tak sembah yo mung Gusti, sing tak puji Gusti Yesus. Diberkati puji Gusti, durung diberkati yo puji Gusti, sing penting ayo disyukuri. Kula Jawa rasane legi, donya brono ra digawa mati, Gusti Yesus sing nomor siji. Aku wis sadar tenanan, amen. Aku wis sadar tenanan, aku wis tobat tenanan. Mari saya undang semua bangkit berdiri, memuji Tuhan dengan semangat, haleluya, amin. Sing tak deleng yo mung Gusti, sing tak sembah yo mung Gusti, sing tak puji Gusti Yesus. Diberkati puji Gusti, durung diberkati puji Gusti, sing penting ayo disyukuri. Kula Jawa rasane legi, donya brono ra digawa mati, Gusti Yesus sing nomor siji. Amin. Haleluya. Hanya Gusti Yesus sing nomor siji. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur atas segala kemurahan Tuhan. Kalau kita mengingat tentang kasih-Nya, tidak terbalas dengan apa yang kita miliki pada saat pagi hari ini. Mari persiapkan hati. Kau baik Tuhan. Kami mengingat akan kasih-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sambil mengangkat tangan, berseru pada Tuhan, ku takkan lupa anugerah
Dia pelukan, Dia pelukan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, kasih-Nya. Terima kasih. Haleluya. Oh Tuhan, kasih-Mu tak tertandingi oleh siapapun. Kasih-Mu menjangkau manusia. Kasih-Mu kami alami. Kau menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang kami tinggikan Tuhan. Engkau yang kami agungkan. Engkau yang kami puja-puji ya Tuhan. Urasa datukan namanya rasa. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat mengangkat kedua belah tangan, menyembah Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, angkat hatimu kepada-Nya. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah yang besar diagungkan. Kalau kami angkat tangan kami dari hati kami Tuhan, sungguh Engkau kasih adanya. Kami harus terus belajar mengasihi Engkau Tuhan. Oh, terima kasih untuk hari ini kami lagi datang. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Jamalah setiap hati kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Ampunilah segala dosa salah kami. Layakkan kami untuk menyambut dan menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tetap berdiri. Kita mengambil satu ayat dalam Roma pasal 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19. Kita membaca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara, hari ini kita menyelesaikan pembacaan dalam surat Roma. Luar biasa, saudara-saudara. Siapa yang terus mengikuti pembacaan dan membaca, saudara bisa bayangkan. Kita sudah, kalau saudara lihat Alkitab saudara, sudah 3/4 liwat kita baca. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita diperkaya oleh firman Tuhan. Dan kalau kita membaca kitab Roma
Dan pembacaan hari ini sepertinya ada kesinambungan dengan kemarin Sabtu. Ibu Nina berbicara juga di pasal 14 ini dengan perikop bagian pertama, yaitu mengenai jangan menghakimi saudaramu. Perikop kedua ini jangan memberi batu sandungan. Ada kaitan ini semua, saudara-saudara. Dan kalau saya mengambil ayat pertama ini atau ayat permulaan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Ada apa sebenarnya di jemaat Roma ini yang kita kenal? Ya seperti kemarin dikatakan, dan memang itu dituliskan bukan Paulus yang melahirkan jemaat Roma. Jemaat ini lahir dari orang-orang yang mungkin saja murid Paulus yang pergi ke Roma, dan mungkin juga adalah orang-orang yang selesai Kisah Para Rasul pasal 2, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan penginjilan itu begitu kuat, dia menjangkau daerah-daerah sekitar itu, bahkan sampai ke Roma, saudara-saudara. Dan kini, saudara, kita lihat latar belakang dari jemaat Roma ini terdiri dari beberapa golongan, ya. Dan golongan yang kuat di sana adalah golongan Yahudi. Lalu di bagian lain ada juga golongan yang lain yang disebut orang kafir yang masuk menjadi Kristen. Dan saudara perhatikan, memang dua golongan ini yang paling menonjol. Nah, dua golongan ini, satu beragama, diawali dengan agama atau berlatar belakang beragama, tetapi yang satu bukan berlatar belakang agama. Nah, saudara perhatikan, di dalam persoalan yang muncul di jemaat ini adalah soal makanan dan soal hari-hari tertentu. Ini dua hal yang menonjol, yang menjadi masalah besar di dalam jemaat Roma, ya. Dan masalah ini sangat menyentuh hati Paulus karena ini mengganggu sekali, saudara-saudara. Dan ini kalau saudara perhatikan ini adalah satu masalah yang sangat penting, ya, karena di sana dikatakan di ayat 20 itu seperti merusak pekerjaan Allah. Masalah yang berkaitan dengan hari-hari tertentu dan makanan yang boleh dan yang tidak. Persoalan ini memuncak dan ini mengganggu. Ini Paulus katakan ini merusak. Ini merusak. Ini tidak baik. Ini harus dihabisi di gereja, saudara-saudara. Karena ini persoalan yang tidak menyangkut keselamatan. Kalau saudara lihat di ayat 17, ke atas kita lihat, kita membaca di sana. Mari kita baca ayat yang sudah sering, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Sampai situ saja dulu. Bukan soal makan minum. Kalau sudah berada di zaman Yesus, maka makanan dan minuman dan hari-hari tertentu itu tidak lagi menjadi hambatan. Ya. Itu sesuatu yang sangat tidak perlu diperhatikan lagi, tidak perlu dipersoalkan lagi. Tetapi ini mengganggu, saudara-saudara. Dan ini dipegang kuat oleh dua aliran. Ya mungkin ada aliran lain di bawah, aliran netral atau yang mana. Tetapi dua kelompok ini mempertahankan ini. Boleh makan babi, boleh makan semua binatang. Dari golongan Yahudi berkata tidak boleh. Menurut adat istiadat kami, menurut orang-orang Yahudi, menurut Musa, tidak boleh. Di satu sisi orang berkata dalam kitab perjanjian baru, dalam kitab atau ya orang-orang yang mengikut Yesus, tidak ada masalah itu. Dan ini memuncak, ini terjadi, ya saudara-saudara. Ini mengganggu, ya, mengganggu iman, mengganggu kesejahteraan, mengganggu keutuhan persekutuan. Saudara-saudara, kalau kita lihat
Di dalam kita tambahkan di sini 2 Timotius pasal 2 ayat 23, coba ditampilkan itu. Ya, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal ini menimbulkan pertengkaran. Kalau kita ambil ini secara umum, maka ini yang banyak terjadi di gereja-gereja. Soal-soal kecil dipersoalkan memuncak. Soal-soal kecil membuat satu sama yang lain tidak bertemu lagi. Tapi puji Tuhan di Raja Wali, haleluya. Haleluya, semua bisa bilang haleluya. Jemaat Raja Wali, saya angkat jempol. Puji Tuhan. Ada damai sejahtera selalu. Mungkin juga gembalanya yang suka damai sejahtera. Jadi saya tidak suka berbantah-bantah, saya tidak suka soal-soal. Kalau sudah masuk ke situ lebih baik lari, saudara-saudara ya. Dan memang ayat Alkitab Amsal 20 ayat 3, coba saudara perhatikan itu. Amsal 20 ayat 3, coba ditampilkan ayat itu. Amsal 20 ayat 3. 2, 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi saudara lihat, perbantahan ini dia sudah di samping pertengkaran. Ya. Dia sudah di samping amarah. Dia sudah ada kaitan di situ, dia sudah berputar-putar di situ dia, ya. Dia sudah berada di situ dia. Jadi kalau kita sudah memasuki di sini, jadi sudah bisa bayangkan jemaat Roma ini, mereka sudah berada di sini, sudah ada marah di sini, sudah ada benci di sini, sudah ada pertengkaran di sini, sudah ada perbantahan di situ. Jadi sudah perhatikan, ini mengganggu kesejahteraan. Damai sejahtera anak-anak Tuhan sudah terganggu. Tidak ada kemajuan di sini. Kumpul banyak, tapi hanya datang untuk mempertahankan haknya, mempertahankan apa yang dia rasa itu adalah haknya dia, adalah bagiannya dia. Saudara-saudara. Dan orang-orang yang di sana itu terdapat 2 golongan. Ya, disebut orang yang imannya disebut tinggi dan ada imannya yang rendah. Berarti di sini persekutuan jemaat tidak utuh, ya. Padahal jemaat itu harus seia sekata, harus satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu roh. Mereka itu harus wungkul, harus kumpul. Saudara, hari ini kita bernuansa Jawa. Haleluya. Lagu-lagu Jawa, lagu-lagu apa ini ya? Country, lagu-lagu yang campur sari, mesakno, lagu-lagu yang deng 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 deng, ora mangan ora opo-opo. Pokoknya kumpul-kumpul. Jawa itu satu kebudayaan yang halus, yang ngumpul, mangan ora mangan, pokoknya ngumpul. Tapi saiki ono COVID-19 ojo kumpul. sak meter. Jadi COVID ini merombak tatanan kebudayaan, saudara-saudara. Ya. Tetapi Paulus mau supaya jangan persoalkan yang tetek bengek ini, yang dicari-cari ini. Sebenarnya di dalam Kristus kita sudah harus mengikuti apa yang Nina bilang kemarin. Kita sudah harus berada pada tatanan Allah. Apa itu katanya itu? Standar Allah. Bukan standar kita lagi.
Kita sudah melepaskan segala atribut kita, saudara-saudara. Kita sudah melepaskan semua. Kalau baca dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3, Paulus telah memberikan satu pernyataan rohani yang begitu kuat. Keunggulan yang lalu, kehebatan yang lalu sudah dia letakkan semua di bawah kaki itu. Sekarang dia taruh Kristus di atas semuanya. Kristus membawa pembaharuan. Bukan lagi soal makan. Bukan lagi soal daging, soal sayur. Opoai dihajar. Tapi orang yang makan jangan menghakimi orang yang tidak makan. Sampean enggak makan. Opo enggak main sampean. Jangan, saudara. Dan bila kata Paulus di Roma pasal 14, kalau Anda berada di daerah orang yang tidak makan, Anda jangan makan seperti Anda buat. Anda makan dengan orang-orang itu. Bukan munafik, tapi tidak menjadi batu santuhan bagi mereka. Nah, orang-orang yang tidak makan ini, kalau berada dengan orang-orang yang makan, orang yang tidak makan jangan ganggu orang yang makan ini. Kalau Anda ada di antara orang yang makan, walaupun Anda tidak makan, jangan mencerca, jangan menyalahi. Ikuti saja. Itu suatu sistem Alkitab yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, supaya ke Bali mencuri waktu, bukan mencuri waktu. Selesai rapat, saya ingin melihat Karangasem yang 40 tahun lalu saya ada di sana. Menikmati perjalanan itu dengan 3 teman tokoh Bali. Menikmati lalu tiba di Karangasem. Ini 40 tahun lalu saya ada di sini. Bukan 40 tahun, tahun 71. Berarti 49 tahun lalu. 49 tahun lalu baru kemarin dulu saya berpijak di sana. Hati senang. Bagaimanapun saya ada modal sedikit di sana. Saya memberi firman di sana. Saya ada hal-hal yang indah saya lakukan di sana. Senang, saudara. Ya. Ada hati yang tentram. Kita kalau kerja dengan tentram, kita kalau berumah tangga dengan damai sejahtera, enak enggak, saudara-saudara? Haleluya. Siapa yang rumah tangganya damai sejahtera sampai hari ini? Angkat tangan loh, angkat tangan. Ojo bujuk-bujuk ya. Ayo, haleluya. Damai sejahtera di rumah tangga. Haleluya. Puji Tuhan. Di 10 kebahagiaan itu yang sering saya baca, antara lainnya begini. Jika ada satu yang harus menang dalam perselisihan, maka biarlah partner Anda yang menang. Ingat itu? Coba ulang. Jika ada satu yang harus menang, 2, 3. Dalam perselisihan, maka biarlah partner Anda yang menang. Haleluya. Dan di kedua dibilang begini. Perselisihan memerlukan 2 orang. Biasanya yang banyak bicara dia yang bersalah. Sudah ketahuan ya. Memang menurut survei, wah ini betul gini. Sengake ngomong biasanya banyak salah. Sengake cerewet. Siapa yang bapak dan ibu yang suka cerewet? Dia yang suka salah. Karena yang menang itu, orang menang ya diam aja. Dia sudah tinggi voltasenya, kita turunkan voltase. Tapi itu baik, saudara. Biarlah istrimu yang menang, biarlah suamimu yang menang. Yang penting kita kan sudah satu, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, kaitannya dengan firman Tuhan ini, saya mulai melebar ya. Di dalam Mazmur 34 ayat 15, coba dibacakan ayat itu. Mazmur 34 ayat 15.
Coba baca bersama-sama 2, 3. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian, berusahalah. Wah, ini rupanya dunia sekarang ini sudah pada tempatnya dikhotbahkan ini. Jauhilah kejahatan. Kejahatan luar biasa hari-hari ini. Ini menandakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang Alkitab ajarkan kepada kita, lakukanlah yang baik. Yang baik itu adalah cari perdamaian. Usahakan damai itu ada di dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam masyarakat setiap saat, saudara. Kalau damai ini mengawali semua manusia, saudara, kalau kita mendapatkannya, maka ada ayat Alkitab juga menyatakan itu. Karena di 2 Timotius pasal 3 ayat 3, kita coba counter itu dengan ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 3, saudara perhatikan di sana. Ini gejala akhir zaman. Gejala fenomena akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 3. 2, 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Di sana kita tidak mau berdamai. Ini berdamai ini harus diusahakan. Kalau itu sudah tercipta di setiap pribadi kita, kita menghadapi orang lain, maka usaha kita ini sudah didukung oleh firman Tuhan. Mengusahakan damai, ketenangan, tentram, senang, apalagi semua yang sejuk, yang indah dalam berumah tangga, berorganisasi, bergereja. Kalau damai ini ada di dalam gereja, ini sudah merupakan titik tolak yang paling baik, saudara-saudara. Rumah tangga yang dihiasi dengan damai sejahtera, gereja yang dihiasi dengan damai sejahtera, maka akan menghasilkan pertumbuhan iman yang sehat. Orang-orang percaya kalau dia hidup dalam damai sejahtera, maka no problem. No problem. Ya. Kalau kita ikuti perkembangan zaman sekarang, orang sudah tidak suka damai. Saudara lihat kelompok-kelompok mulai muncul. Ya, luar biasa sekarang ini. Demokrasi sekarang ini ya, orang mau saja ngomong apa yang bisa dia utarakan melalui media bisa saja. Walaupun dia tahu akan ketangkap atau dia juga tidak tahu akan ketangkap, tetapi saudara perhatikan bahwa sekarang ini manusia semakin garang. Betul Alkitab berkata di 2 Timotius pasal 3 ayat 1, manusia semakin jahat. Ya. Zaman sekarang semakin jahat. Orang tidak suka damai. Bagaimana kalau di rumah tangga khusus tidak suka damai? Wah, paling hancur. Saya ikuti kemarin Indonesia 56.000 janda. Apa betul ini? 56.000 janda. Artinya apa ini? Cerai. Diceraikan atau bercerai. Karena soal ekonomi. Jadi sudah bayangkan suami istri yang tidak bertahan. Digempur dengan ekonomi ambruk. Kita orang gereja dalam pernikahan ada janji bukan? Aku menerima engkau sebagai suamiku. Akan memelihara engkau, mencintai engkau. Baik waktu susah, baik waktu senang, waktu sehat, waktu sakit. Hanya maut yang dapat memisahkan kita. Sekarang agama membolehkan cerai. Kawin lagi. Yesus tidak ajar itu. Amin, saudara. Yesus tidak ajar perpisahan bercerai. Yesus sangat luar biasa. Sempurnanya itu dia mau kesempurnaan itu ada dalam rumah tangga. Suami
mencintai istri, istri tunduk kepada suami. Itu Efesus pasal 5. Kalau dua hal ini berjumpa saudara-saudara, mana ada suami? Alkitab berkata bahwa suami itu mencintai istri sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Berarti kalau dia mencintai istri, dia mencintai dirinya sendiri. Kalau istri tunduk kepada suami, itu karena dia tunduk kepada Kristus. Ini kuat sekali saudara-saudara. Jadi dalam rumah tangga, dalam berorganisasi, dalam bergereja, kalau kita tahu aturan-aturan firman Tuhan, maka kita ada damai terus di hati kita. Saudara, ada satu ibu bersaksi, rumah tangga sudah 70 tahun. Dia berkata, tidak pernah tabrakan sama suami. 70 tahun berumah tangga, dia umur 90. Tidak pernah tabrakan dengan suami. Waduh, kita harus akui kita sering bertabrakan. Haleluya. Tapi tidak harus hancur, malah harus lebih memperbaiki, lebih mengenal pribadi masing-masing. Jangan ada perbantahan seperti di jemaat Roma. Persoalan-persoalan itu dijadikan itu sebagai satu alasan untuk mereka berantem, mereka menghadapi persoalan ini, mereka tidak kuat, ya. Karena mereka mau mempertahankan hak mereka sendiri. Nah begitu juga secara umum bergereja, berumah tangga, ya. Kita harus ikuti firman Tuhan. Nah di dalam Alkitab di sini dikatakan ada orang-orang dewasa rohani. Dewasa rohani tapi masih merasa sombong. Nah ini celaka saudara-saudara ya. Seharusnya mampu menyangkal diri, kata penjelasan ini. Bukan makin egois dan tak peduli. Bila ada dari gaya hidup kita yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, kita harus bersikap dewasa. Bila di dalam kita dapati ada dampak ya negatif yang menimbulkan dampak negatif, kita harus bersikap dewasa. Menghadapi sekitar kita, menghadapi orang lain. Nah, kenapa terjadi konflik? Karena di sini, saudara, orang tidak mengalah. Ya, coba kita ambil ayat Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18. Ada banyak ayat di sini, saudara. Roma 12 ayat 18. 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu jadi dasar kuat sekali bagi pribadi kita. Kalau hati kita suka damai, ya, maka itu akan pengaruh kepada situasi. Maka kalau kita punya damai di hati, nah orang-orang lain tidak bisa mempersalahkan kita. Kebenaran itu, damai itu kebenaran, saudara. Dan kalau itu ada di dalam kita, hidup dalam perdamaian, maka tidak ada persoalan yang selalu harus memuncak dan terjadi pergeseran. Terjadi konflik. Ya, terjadi konflik itu. Roma 12 ayat 14 sudah dibacakan tadi? Sudah tadi? Belum? Roma 12 ayat 14. Coba ditampilkan lagi ayat itu. Roma 12 ayat 14. Jadi rupanya di kitab Roma ini banyak berbicara. Roma 12 ayat 14 ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Di sini menyentuh soal hati kita, jangan ada kemarahan, mengutuk orang lain. Kalau sudah marah, sudah benci, dia sudah dekat sekali dengan mengutuk. Membenci orang itu, waduh, orang kalau sudah benci itu, saya lihat ada seorang politikus atau bukan politisian.
Ada orang yang memang fakta-fakta dia berikan sebagai satu kritik yang baik, tapi ada dengan kebencian. Nah saudara-saudara, kebencian ini merusak tatanan, merusak kerukunan. Oleh sebab itu Paulus memberikan firman, mari kita mengejar. Jadi orang-orang yang sudah terlibat di dalam konflik ini, orang-orang yang sudah mempersoalkan hal-hal yang tidak menyentuh soal keselamatan, orang-orang ini sudah tertinggal. Oleh sebab itu harus mengejar, harus berusaha. Memang di sini kalau kata mengejar di sini kata kerja, tapi juga dia ada kesempatan untuk dapat memperbaiki, kesempatan untuk dapat sampai untuk bisa mengejar damai sejahtera itu. Saudara-saudara, damai sejahtera bagi setiap pribadi, bagi setiap perkumpulan, maka dia akan membangun daerah-daerah lain, perkumpulan lain, orang-orang lain. Membangun orang lain, membuat orang lain menjadi sadar, membuat orang lain ingin seperti kita, menjadi damai, menjadi sejahtera. Saudara-saudara, inilah maksud Paulus supaya umat-umat Tuhan ya, mengejar. Saya pakai istilah ini, Paulus pernah pakai ini juga di Filipi pasal 3. Saudara-saudara, di sana kita lihat Paulus juga memakai kata kerja ini, kejar. Filipi 3 ayat 12. Filipi pasal 3 ayat 12. Coba kita perhatikan ayat-ayat ini. Filipi pasal 3 ayat 12. Coba ditampilkan itu. Mari kita membaca bersama-sama. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat ke-14. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, untuk mencapai tujuan, untuk melepaskan diri dari segala hal-hal yang tetek bengek itu yang tidak berguna ini. Sekarang Paulus mengajak kita, pertama, lupakan yang di belakang itu. Lupakan. Saudara-saudara, persoalan yang sering mengganggu, yang sering dimunculkan adalah masalah-masalah di belakang. Masalah-masalah yang telah lampau. Di dalam 10 kebahagiaan itu salah satunya jangan mengorek masalah lampau. Itu adalah benih yang dimunculkan lagi. Ini adalah sesuatu yang membuat kita tidak menuju, kita tidak sampai, kita tidak ke depan, kita terus ditarik pada hal-hal yang di belakang. Oke, apa masalah-masalah belakang kita? Dalam rumah tangga, apa yang di belakang kita? Kita harus akui, kita banyak hal-hal di belakang yang kalau dipersoalkan itu membahayakan. Oleh sebab itu Paulus mengajak kita ke depan. Jangan korek masalah belakang. Yesaya juga menulis itu. Jangan lagi melihat dan mengungkit hal-hal yang di belakang. Yang lama sudah berlalu, biarlah itu semua menjadi pengalaman pahit, pengalaman manis. Oke, semua itu, tapi kita harus tinggalkan. Jadi lupakan yang di belakang. Kedua, fokus ke depan. Di beberapa ayat kitab Filipi ini, kita harus lihat di depan, saudara-saudara. Kita harus mempunyai satu sasaran, mempunyai goal ke depan.
Saya lihat itu banyak pada orang-orang pinter di perusahaan-perusahaan. Salah satu yang menjadi keputusan pribadi atau menjadi visi dari seseorang adalah visi ke depan. Kita ditarik ke depan. Saudara tahu, ke depan Tuhan mempersiapkan hal-hal yang mulia buat kita. Haleluya. Ke depan Tuhan sedang menarik kita, ayo maju ke depan. Aku sedang mempersiapkan sesuatu yang baik untuk Anda. Allah merencanakan yang baik. Allah tidak merencanakan kecelakaan. Allah merencanakan damai sejahtera buat sidang jemaat semua. Haleluya. Yang ketiga, kita harus berlari-lari, artinya cepat, jangan lama, ya. Pergunakan waktu yang ada ini. Kita harus cepat berlari ke depan, ya. Kata berlari di sini adalah kesungguhan supaya kita sampai dengan cepat. Artinya bukan terlalu cepat. Allah mempunyai waktu bagi kita. Tetapi di sini Paulus mengajak kita harus benar-benar serius. Dengan kemampuan yang ada pada kita, kita berlari-lari ke depan. Di depan ada apa? Kata Alkitab. Ada apa di depan? Ada apa saudara-saudara? Filipi pasal 3 ayat 15. Ada apa? Ada apa di ayat 15? Ayat 14. Berlari kepada tujuan untuk memperoleh. Saya kira kita bukan kanak-kanak ya, atau anak-anak lomba 17 Agustus. Tapi itu menjadi contoh bahwa Tuhan mempersiapkan hadiah bagi orang yang menang. Haleluya. Bagi gereja yang menang. 1 Korintus pasal 9, kalau kita lihat di sana ayat 24 sampai 26. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 26. Mari kita membaca ayat ini. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 26. 2, 3. Tidak, tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, ayo semangat saudara, berlari begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju sembarangan saja memukul. Aku berlari, aku sebagai petinju. Ada sasaran kita saudara. Luar biasa Alkitab. Mari saudara, kejarlah. Kalau kita sudah berada pada posisi, kita berada pada satu situasi sedang, tapi saya harap tidak ada. Kalaupun ada di sini, dengan kawan kah? Dengan guru kah? Dengan murid kah? Ataukah suami istri? Ataukah dengan teman di gereja? Kita sudah terjebak di sini. Tidak ada damai lagi. Lihat orang itu, wes ikumane. Saudara, saya pernah saksikan. Waktu saya ketua MD, saya pernah selesaikan perselisihan suami istri 8 tahun tidak ngomong. 8 tahun tidak ngomong, tapi satu rumah. Ya opoi. Itu di neraka 8 tahun, saudara. Saudara kuat 8 tahun di neraka tidak ngomong. Satu hari aja sudah kelepek-kelepek. Ini 8 tahun. Dari jam 8 sampai jam 12. Saya baru tahu ini urus orang gini. Ya, saya sudah pernah diketintang urus suami istri. Tapi saya pernah urus ini 4 jam. 9, 10, 11, 12. Tapi puji Tuhan. Pada akhirnya
peluk-pelukan. Sudah 8 tahun tidak pelukan. Waduh, bayangkan. Bapak sudah berapa tahun, sudah berapa lama tidak pelukan sama istri? Baru tadi malam loh ya. Siapa belum pelukan sama istri sudah lama-lama? Ini 8 tahun. Itu sudah aneh itu, kok meluk orang 8 tahun tidak pernah lagi. Tapi hari itu puji Tuhan, sampai sekarang pelayanan pekerjaan Tuhan di Blitar Selatan itu baik. Karena apa? Kerukunan itu sudah pecah. Tapi puji Tuhan, Yesus selalu mau mempersatukan kita. Bersatulah di dalam Tuhan. Suami istri yang ada benih-benih sedikit kebencian, ya mau apa sudah bujuku ya, tapi selalu ada rasa ndak enak. Sepucuku kira sampean iki kok waktu dia tidur kita lihat, sampean iki. Tapi saudara-saudara, saya percaya sejak Yesus di dalamku, aku menjadi baru di dalam Tuhan. Saling mengasihi satu sama yang lain. Haleluya. Saudara bisa tepuk tangan, saling mengasihi satu sama yang lain. Mencintai satu sama yang lain. No problem. Atau kita baca Mazmur 133 sebagai ayat yang terakhir. Coba baca ayat itu. Mari kita tampilkan ayat ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat berapa itu? Mari tampilkan itu. Kita berdiri bersama-sama. Mazmur 133. 2, baca yang baik ya, yang senang dengan tenang. 2, 3. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bentar. Rukun artinya tidak ada konflik. Tenang, damai, senang. Coba lihat istrimu. Cari suami yang jauh, istrimu mana? Nina lihat cari Sabtono yang jauh sana, dilihat sana. Coba dilihat sana. Pak Agus mana istrinya? Ibu dokter. Oh. Mana lagi? Dedi Pak siapa? Pak Sinaga mana istrinya? Coba dilihat ke belakang. Siapa lagi di sini ya? Oh, kalau polisi kita cuma tinggal lihat ke kiri sudah. Mari kita baca terus. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Terakhir, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab haleluya. Kita mau menyanyi satu nyanyian 33. Oke, kita mau menyanyi dengan santai, senang. Hatiku, gak usah tepuk tangan, bergaya. Betapa keubahan sudah Allah beri. Haleluya, mulai Yesus di hatiku, damai di hatiku yang lama ku cari. Mulai Yesus di hatiku, tepuk tangan. Haleluya, mulai Yesus di hatiku. Amin. Mulai Yesus di hatiku, ada
tepuk tangan. Tiada bagiku kesana kemari, mulai Yesus di hatiku. Hutangku ditebus oleh darah suci, mulai Yesus di hatiku. Riang senang, mulai Yesus di hatiku. Oh, mulai Yesus di hatiku. Ada kesukaan di ombak lautan, mulai Yesus di hatiku. Baik tiga. Oh, dalam lembah kematian pun ada terang, mulai. Haleluya. Coba menyanyi dengan senang, saudara. Amin. Haleluya. Oh, berjalan ke kota Allah terang, mulai Yesus di hatiku. Mulai Yesus di hatiku. Haleluya. Oh, mulai Yesus di hatiku. Ada kesukaan di ombak lautan, mulai Yesus. Sekali lagi, mulai Yesus. Mulai Yesus. Amin. Haleluya. Mulai Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Coba lebih keras lagi. Ada kesukaan di ombak lautan, mulai Yesus dia. Sekali lagi, mulai Yesus dia. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, mulai Yesus di hatiku. Terima kasih Tuhan. Ada kesukaan. Oh, puji Tuhan. Mulai Yesus di hatiku. Haleluya. Duduk saja. Nanti sebentar berakhir dengan doa. Nanti sebentar doa. Ayo. Puji nama Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan baik, memberikan semangat dalam kehidupan kita. Seperti kalau pada beberapa tahun yang lalu kita ada retreat, itu temanya adalah rukun sama dengan berkat. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pembacaan Alkitab kita telah sampai di hari ini Minggu tanggal 30 Agustus Roma 16 sampai di minggu depan Minggu tanggal 6 September di 1 Korintus pasal yang ke-7. Pengumuman doa puasa massal hari Sabtu tanggal 5 September 2020 jam 3 sore sampai jam 5 sore di tempat ini di Main Hall GBDI Raja Wali. Selanjutnya ibadah raya, ibadah raya perjamuan suci di hari Minggu tanggal 6 September di ibadah yang sesi pertama jam 7.30 sampai jam 9 secara live streaming. Kemudian yang ibadah sesi 2 jam 10 hingga jam 11.30 bertempat di tempat ini Main Hall GBDI Raja Wali. Selamat ulang tahun di bulan Agustus. Tanggal 31 anak Natania CF Timbang. Kemudian tanggal 2 September Ibu Eming Antonius. Tanggal 4 Ibu Yeni Pujiati. Di tanggal yang sama Ibu Hana Titin. Pada tanggal 5 September Bapak Jas D. Kansil. Kemudian Ibu Sri Utami
anak Kevin Septian K. Valen, dan saudari Berti Valiani. Selanjutnya, selamat ulang tahun pernikahan di bulan September tanggal 4 yang ke-38. Selamat kepada Bapak Sukairi dan Ibu Lili Aributati. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini adalah ibadah minggu kelima bernuansa batik award. Dan ibadah kita, mari Bapak Ibu yang menggunakan seragam batik silahkan berdiri, akan difoto. Puji Tuhan. Bapak Gembala akan menyerahkan secara simbolis kepada singer andalan kita, Bapak Evan, kepolisian. Baik, sudah berdiri, sudah terfoto dengan baik. Dan Bapak Ibu kalau pada saat pulang, karena protokol kesehatan yang ada, Bapak Ibu bisa mengambil di Saudara Heski. Silahkan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Pada saat pulang, Bapak Ibu yang berseragam bisa mengambil souvenir yang ada. Jangan lihat souvenirnya, tapi lihat keluarga jemaat yang bersedia merendah dengan tekun dan dipersembahkan buat kita. Puji Tuhan, kami persilahkan Bapak Gembala untuk menyerahkan kepada Bapak Evan sekaligus menutup ibadah. Mari Pak Evan. Jangan ditangkap ya Pak, saya rakyat biasa Pak ya. Di foto Om. Foto dulu Om. Oh foto. Ya. Iya. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya, sih ada teman istri saya, nama Once ada hari ini? Once? Oh puji Tuhan, selamat datang. Tuhan saya ingin mau menyanyi satu lagu yang senang Pak. Damai yang Dia berikan, lagu lama. Damai yang Dia berikan. Mari kita berdiri. Dan kita damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan, hati gemar. Tuhan beserta sepanjang jalanku. Semuanya senang, serahkan padanya Yesus Tuhan. Ayo semua, damai yang Dia berikan sangat besar. Oh hati gemar, Tuhan beserta. Amin, haleluya. Jalanku serahkan padanya Yesus. Sekali lagi menyanyi dengan sukacita. Apa yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan, oh hatiku gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Amin, haleluya. Serahkan padanya. Wanita nyanyi. Ayo wanita. Puji Tuhan. Hati gemar, sepanjang jalanku, ku serahkan padanya. Oh Yesus. Semua dengan sukacita. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan, hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Haleluya. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh saudara-saudara, ada damai sejahtera di hatiku. Inilah kehendak-Mu ya Tuhan. Dan inilah permohonan kami terus. Biarlah damai sejahtera Allah itu
terus tinggal dalam hati kami. Anak-anak-Mu yang berulang tahun, kiranya mereka tetap ada di dalam damai sejahtera Allah. Rumah tangga yang berulang tahun, semua kami ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami seminggu ini dalam tangan Tuhan. Tuhan, perlindungan kami. Tuhan, kami mohon jauhkanlah virus corona ini dari ruangan ini, dari halaman gereja ini. Kami usir dia dalam nama Yesus. Di rumah kami masing-masing, di tempat pekerjaan, di kantor, di usaha kami. Anak-anak kalau sudah ke sekolah, lindungi kami semua Tuhan. Kami percaya itu, karena itu adalah kebenaran-Mu, itu adalah pemberian-Mu bagi kami, dan itu adalah janji-Mu bahwa kami tinggal tenang dalam naungan Allah Maha Tinggi. Tuhan, kami mohon berkatilah rumah tangga kami, berkatilah usaha kami, apapun yang kami hadapi, kami tersakiti atau kami dipinggirkan, kami tetap mengucap syukur karena ada rencana Allah yang baik bagi kami. Rencana-Mu mulia ke depan kami. Engkau menjanjikan itu ya Tuhan. Kekasih-kekasih kami yang mengikuti live streaming, bahkan mereka yang tak berdaya di masa tua, Tuhan kiranya ada bersama dengan mereka pada hari ini dan seterusnya. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, lindungi negara ini Tuhan. Begitu keras perjuangan pemerintah kami menghadapi virus ini. Tuhan, berkati mereka, Tuhan lindungi mereka. Biarlah negara ini ada dalam kerukunan Tuhan, ada dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Rakyat Indonesia ada di dalam naungan anugerah-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, pulanglah ke rumah masing-masing. Semua mengangkat tangan, terimalah berkat dari Tuhan ya. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, pengentaran pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat pulang. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan.